Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hima Widias Asmara MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Matematika Bisnis serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai penerapan fungsi, yaitu fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis peluang pokok. Adapun anggota dari kelompok 7 terdiri dari Vindi Arti Andini, Nur Afifah, Hidayatul Nur Lailiyah, dan Muhammad Fari Baktiar. Baiklah, berikut ini adalah penjelasan materinya. Fungsi biaya. Biaya atau ongkos secara ekonomis merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap untuk dikonsumsi. Biaya merupakan fungsi dari jumlah produksi dengan keluaran notasi C sama dengan F kali Q, di mana C adalah biaya total dan Q adalah jumlah produksi. Fungsi biaya ini merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Fungsi biaya dapat digambarkan ke dalam kurva, dan kurva biaya menggambarkan titik-titik kemungkinan besarnya biaya di berbagai tingkat produksi. Rumus dan contoh soal fungsi biaya. Ada beberapa macam fungsi biaya. Yang pertama ini adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya sampai tingkat kegiatan tertentu relatif tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tetap yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang bersifatnya tetap. Contoh biaya sewa tempat, biaya penyusutan alat-alat produksi, pembelian mesin, bangunan, dan lain-lain. Rumus biaya tetap atau fixed cost ini adalah FC sama dengan K, yaitu konstanta. Secara matematik, biaya tetap merupakan suatu konstanta, bukan merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Dan jika digambarkan ke dalam diagram Kartesius, di mana sumbu tegak adalah jumlah biaya atau rupiahnya, dan sumbu yang mendatar adalah volume produksi atau disingkat Q, maka garisnya nanti akan lurus secara horizontal yang sejajar dengan sumbu jumlahnya. Contoh soal biaya tetap atau fixed cost. Suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar 100 juta rupiah. Bagaimanakah fungsi biaya tetapnya dan gambarkan fungsi tersebut pada grafik Kartesius? Maka dapat dijawab FC atau fixed cost-nya sama dengan 100 juta rupiah. Kemudian untuk gambar grafik Kartesiusnya dapat kita lihat bersama dalam PPT ini. Di situ dapat dilihat bahwasanya garisnya itu lurus horizontal sejajar dengan sumbu jumlahnya, yaitu yang Q itu dengan nominal 100 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu biaya variabel atau variable cost, atau biasanya disingkat VC, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, namun biaya per unitnya artinya jika volume kegiatan diperbesar 2 kali lipat, maka total biaya juga menjadi 2 kali lipat dari jumlah semula. Jadi, semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabel akan meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah produksinya. Biaya variabel itu sendiri merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang bersifat variabel, misalnya biaya tenaga kerja, pembelian bahan baku, bahan penolong, biaya bahan pembungkus atau kemasan, label, dan lain-lain. Rumus biaya variabel yakni VC sama dengan F, tanda kurung H, merupakan hasil perkalian antara biaya produksi per unit dengan jumlah barang yang diproduksi. Jika P adalah biaya produksi per unit senantiasa lebih kecil dibandingkan dengan harga jual per unit barang, maka VC sama dengan P kali H. P itu sendiri yaitu biaya produksi per unit, sedangkan H jumlah produk yang diproduksi. Jika digambarkan dalam diagram Kartesius, maka garis biaya variabel atau VC ini berupa garis lurus ke kanan atas dengan kemiringan atau gradiennya positif. Bisa dilihat di gambar variabel. Terlihat bahwa jika perusahaan tidak berproduksi, maka tidak mengeluarkan biaya variabel. Contoh soal fungsi variabel. Suatu produk diproduksi dengan biaya produk 3.000 per unit.
bagaimana fungsi biaya variabelnya dan gambarkan fungsi tersebut pada grafik. Kita masukkan dulu rumus variabel yakni VC sama dengan P kali Q. VC sama dengan 3000. Karena intersepsinya tidak ada atau 0, maka fungsi biaya variabel digambarkan dengan melalui titik 0,0 dengan gradien positif. Berikut gambar grafik. Yang selanjutnya biaya total atau total cost sama dengan TC sama dengan C. Biaya total itu keseluruhan biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu baik yang bersifat tetap maupun variabel. Biaya total adalah seluruh modal atau dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk melaksanakan operasi bisnisnya. Biaya total merupakan hasil dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel. Rumus biaya total sendiri yakni TC sama dengan FC plus VC. VC sendiri disebut biaya tetap, sedangkan VC yaitu biaya variabel. Jika digambarkan dalam diagram Cartesius, maka garis biaya total atau TC merupakan gabungan dari garis biaya tetap VC dengan garis total variabel TVC, yaitu berupa garis lurus ke kanan atas atau kemiringan positif dengan titik awal titik pada titik 0,0, tetapi dimulai dari biaya tetap. Contoh soalnya seperti ini. Hitunglah biaya total atau TC berdasarkan contoh soal 1 dan 2 di atas, dan gambarkan grafik fungsi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Diketahui biaya tetap atau VC yang dikeluarkan perusahaan sebesar 100 juta rupiah dengan biaya variabelnya 3000 Q. TC sama dengan VC plus VC. TC sama dengan 100 juta plus 3000 Q. Ternyata interest dari fungsi total biaya adalah sama dengan gradien fungsi biaya tetap. Hal ini mencerminkan bahwa penggambaran fungsi total biaya haruslah memiliki titik, yakni 0, VC, dan sejajar dengan grafik VC. Gambar grafik fungsi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total seperti gambar. Fungsi penerimaan. Penerimaan hasil penjualan merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit. Penerimaan umumnya bersifat linier karena tidak ada alasan mengapa penerimaan menurun bila produksi meningkat, kecuali bila harga jual menurun karena produksi meningkat atau teori penawaran. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue R yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Ini merupakan bentuk fungsi penerimaan yang lazim dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar monopoli. Sedangkan fungsi penerimaan total yang linier merupakan fungsi penerimaan yang dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata atau average revenue ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan marginal atau marginal revenue (MR) ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Rumus dan contoh soal fungsi penerimaan. Rumus penerimaan total. Penerimaan total titik 2 total revenue titik 2 TR sama dengan F kurung buka Q kurung tutup. Penerimaan marginal titik 2 MR sama dengan R aksen sama dengan F aksen kurung buka Q kurung tutup. Penerimaan rata-rata sama dengan penerimaan total adalah integral dari penerimaan marginal. TR sama dengan integral MR dQ sama dengan integral F aksen kurung buka Q kurung tutup dQ. Contoh soal. Carilah persamaan penerimaan total dari penerimaan rata-rata
dari perusahaan jika penerimaan marginalnya 2MR sama dengan 16 min 4Q. Penerimaan total 2TR sama dengan integral MR dQ sama dengan integral kurung buka 16 min 4Q kurung tutup dQ. TR sama dengan 16Q min 2Q 2. Penerimaan rata-rata titik 2 AR sama dengan 16 min 2Q. Dalam persamaan penerimaan total, konstanta K sama dengan 0, sebab penerimaan akan ada jika ada barang yang dihasilkan atau terjual. Selanjutnya, analisis peluang pokok. Analisis peluang pokok atau analisis impes atau break-even analysis merupakan teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya, laba, dan volume penjualan atau cost, profit, volume sales. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya total yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Tujuan perusahaan secara umum yaitu berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan dengan memanfaatkan berbagai sumber ekonomi yang dimiliki. Untuk memperoleh laba tersebut harus mengeluarkan biaya, baik biaya operasi perusahaan maupun biaya yang dikeluarkan untuk investasi awal. Umumnya, baik fungsi penerimaan total maupun fungsi biaya total dinyatakan sebagai fungsi linier. Penerimaan total dari penjualan merupakan fungsi dan jumlah produk yang dijual atau secara matematis dapat ditulis TR sama dengan F buka kurung Q. Sedangkan biaya total dari produksi merupakan fungsi dari jumlah yang dihasilkan atau secara matematis dapat ditulis TC atau F dalam kurung Q. Biaya total dalam kurung TC ini terdiri dari dua jenis biaya dalam proses produksi, yakni biaya total dan biaya variabel lainnya. Biaya tetap total tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan, sehingga biaya ini tidak berubah atau konstan, walaupun berupa banyak jumlah yang dihasilkan dalam suatu skala tertentu. Sedangkan biaya variabel ini tergantung pada jumlah yang dihasilkan, atau Q. Artinya, bila jumlah produk yang dihasilkan berubah, maka biaya variabel total akan berubah juga. Selanjutnya, rumus dan contoh soal analisis peluang pokok. Untuk memperoleh biaya TC adalah dengan menjumlahkan antara biaya tetap total dengan biaya variabel total. Jadi, persamaan biaya total dapat ditulis dalam bentuk sistematis seperti ini. TC sama dengan FC ditambah VQ, di mana TC sama dengan biaya total, FC sama dengan biaya tetap total, VQ sama dengan biaya variabel total, V biaya variabel per unit, dan Q jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya, penerimaan total adalah perkalian antara harga produk per unit dengan jumlah produk yang dijual. Dengan demikian, persamaan penerimaan total dapat dinyatakan dalam bentuk matematis, yaitu TR sama dengan P kali Q, di mana TR sama dengan penerimaan total, P sama dengan harga produk per unit, dan Q sama dengan jumlah produk yang dijual. Selanjutnya, penerimaan total ini bila digambarkan akan berbentuk garis lurus yang melalui titik asal 0,0, karena diasumsikan bahwa harga P adalah suatu nilai konstan. Selain itu, kurva penerimaan total ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produk yang terjual. Sedangkan kurva biaya total dinyatakan oleh garis lurus, tapi biaya tetap total. Apabila penerimaan total dari hasil penjualan produknya hanya sama dengan biaya total yang dikeluarkan perusahaan, maka produksi tidak mendapatkan laba maupun kerugian. Hal ini disebutkan peluang pokok atau impas, di mana penerimaan total dari hasil penjualannya hanya cukup untuk menutupi biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian, jika perusahaan beroperasi pada tingkat jumlah produk Q yang lebih besar daripada titik peluang produk Q, maka lebih kecil daripada titik peluang pokok, maka perusahaan akan mengalami kerugian atau loss. Jadi, analisis secara
Analisis peluang pokok menyatakan bahwa perusahaan mendapatkan laba dan rugi sebesar 0. Secara geometri, titik peluang Y adalah perpotongan antara kurva penerimaan total kurva biaya total. Hal ini ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya, secara aljabar untuk menentukan titik peluang pokok QE diperoleh dengan membagi biaya tetap total atau FC dengan selisih antara harga jual per unit atau P dengan biaya variabel atau F atau V. Kemudian besarnya nilai rupiah peluang pokok dapat diperoleh dengan cara mensubstitusikan QE ke dalam salah satu persamaan baik penerimaan total maupun biaya total. Jadi rumusnya secara tidak langsung bisa memperoleh nilai peluang pokok dalam rupiah. Tetapi harus terlebih dahulu mencari nilai peluang pokok dalam unit untuk memperoleh nilai peluang pokok dalam rupiah secara langsung. Dihitung sebagai berikut. Selanjutnya contoh. Suatu perusahaan menghasilkan produknya dengan biaya variabel per unit Rp 4.000 dan harga jualnya per unit Rp 12.000. Manajemen menetapkan bahwasannya biaya tetap dari operasinya Rp M 2 juta dan tentukanlah jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai peluang pokok. Penyelesaiannya diketahui V sama dengan Rp M 4.000, P sama dengan Rp 12.000 dan FC sama dengan Rp 2 juta. Rumus selanjutnya Q sama dengan FC per P dikurangi V. Q sama dengan 2 juta per 12.000 dikurangi 4.000 sehingga Q sama dengan 2 juta per 8.000. Lalu Q sama dengan 250 unit. Jadi jumlah produk yang harus perusahaan jual agar mencapai peluang pokok adalah 250 unit. Selanjutnya untuk rumus TR sama dengan FC per 1 dikurangi V per P. TR sama dengan 2 juta per 1 dikurangi 4.000 per 12.000. TR sama dengan 2 juta per 1 dikurangi 1 per 3. Selanjutnya TR sama dengan 2 juta per 2 per 3. Jadi TR sama dengan 2 juta dikali 3 per 2 atau dibalik. Jadi dari yang 2 per 3 menjadi perkalian 3 per 2. Selanjutnya TR sama dengan 6 juta per 2. TR sama dengan 3 juta. Jadi total penerimaan yang harus perusahaan jual agar mencapai peluang pokok adalah Rp 3 juta rupiah. Grafik dari kurva peluang pokok ini dapat dilihat pada gambar tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.